pembahasan terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh komparasi T sky kuadrat ya. T sky kuadrat ini contohnya nih, ada buah tabel ya. Pertama, tabel frekuensi observasi perguruan tinggi Islam yang lulus bidang studi ilmu tafsir. Terus ada tabel frekuensi estimasi perguruan tinggi agama Islam yang lulus bidang studi ilmu tafsir ya. Ya, observasi sudah ada semua angka-angkanya, estimasi belum ada sama sekali ya. Jadi ceritanya di sini ini sama seperti tadi, observasi itu hasil pengamatan di lapangan, dan estimasi itu perkiraan atau harapan yang ada ya, perkiraan atau harapannya. Jadi dia akan membandingkan antara ekspektasi dengan realita gitu ya, bahasa anak mudanya sekarang. Terus ini ceritanya apa tabel di sini ya? Ini tabel ceritanya tabel hasil prestasi lulus ujian nih. Ujian apa? Ujian ilmu tafsir ya. Nah, jadi ini ceritanya nih ada aliyah dan SMA. Jadi ceritanya yang sedang menghadapi mata kuliah ilmu tafsir itu ada yang dia itu lulusan SMA dan ada yang lulusan aliyah, ya kan? Ada yang lulusan SMA dan ada lulusan aliyah. Dia kuliah dan menghadapi mata kuliah ilmu tafsir. Nah, ketika ujian ada yang langsung lulus ujian utamanya, terus ada yang remedi dan ada yang sudah remedi tetap belum lulus ya. Jadi ada 3 nih. Nah, dalam hal ini logikanya ya, seharusnya antara aliyah yang jelas basic agamanya sudah kental ya, tentunya harusnya ada perbedaan dengan yang SMA yang cenderung basic agamanya lebih kurang dari yang aliyah ya, basic agamanya lebih kurang sedikit ya. Logikanya seharusnya ada perbedaan. Nah, jadi kira-kira sesuai nggak dengan logika itu? Sekarang baru kita lihat bagaimana cara mengisi yang ini, yang kosong tanda tanya penuh tanda tanya ini ya. Nah, cara mengisinya begini. Lihat dulu semua jumlah-jumlah yang ada di bawah maupun yang di samping ini ya. Nah, lihat jumlahnya. Jadi semua jumlahnya itu masukkan ke dalam jumlah yang diestimasi ya, semuanya masukkan. Nah, kalau sudah kan semuanya masuk. Nah, baru lihat jumlah yang di samping nih. 98 dan 102. 98 untuk aliyah dan 102 untuk SMA. Semuanya masukkan ya, angkanya untuk aliyah dulu. So, angkanya yang di ulangan utama ya, ujian utama, ujian ulangan tidak lulus. Yang SMA-nya juga gitu, 102-nya masukkan di ujian utama, ujian ulangan, atau remedi, dan yang tidak lulus. Baru dilihat jumlah yang di bawahnya nih. Nah, ya ada yang utamanya 110, ulangannya ada 69, tidak lulus ada 21. Tinggal dikali ya, kali saja. Kali 110 yang untuk utamanya, yang ulangannya kali 69 ya. Yang tidak lulus dikali 21. Kalau sudah sampai situ baru ini jumlah keseluruhannya 200 ya. Semuanya tinggal dibagi 200. Ya, semuanya bagi 200. Kalau sudah baru kita jumlahkan sama dengan, nah ya, jumlahkan semuanya. Nah, dan kalau kita perhatikan baik-baik ketika kita jumlahkan yang aliyahnya dulu ya, kita jumlahkan ke samping. 53,9 ditambah 33,81 ditambah 10,29, maka hasilnya akan 98 ya. Yang SMA-nya juga gitu. Kita jumlahkan hasilnya akan 102. Ke bawah juga gitu, 53,9 ditambah 66,1 hasilnya akan 110. Nih, utama yang ulangan juga gitu, hasilnya 69, terus juga hasilnya 21 ya. Hasilnya akan selalu sama dengan jumlahnya ya, baik ke samping maupun ke bawah. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung ternyata ada bedanya, maka kemungkinan ada kekeliruan dalam penghitungannya. Dan ingat jangan sampai ada kekeliruan dalam menghitungnya ya. Nah, itu berbahaya nanti. Nah, seorang sudah ditabat tabel observasi dan tabel estimasi. Baru kita bandingkan tabelnya dengan membuat tabel ketiga. Sekaligus untuk menjawab bagian B-nya itu rumusnya ya. Jadi rumusnya di sini dalam tabel ya, dalam tabel. Beda dengan yang korelasi dan test student ya. Produk momen dan test student beda ya. Itu tidak pakai tabel. Jadi dalam tabel menghitung rumusnya. Kalau ini menghitung rumusnya menggunakan tabel. Jadi di sini tabel perhitungan nilai K kuadrat. Nah, ini tabelnya. Nah, ada kategori, ada frekuensinya yang observasi, frekuensi estimasi. Ini observasi dikurang estimasi. Ini dalam kurang observasi dikurang estimasi dikuadratkan jadi yang angka di sini ya.
dikuadratkan, baru dibagi dengan estimasi lagi. Ini kategorinya kan, SMA-nya ada 3 ya, aliyahnya ada 3, utama, ulangan, tidak lulus, dan SMA-nya juga ada 3. Ya, juga ada 3, utama, ulangan, tidak lulus. Nah, berarti di sini ada 6 jadinya ya. Dan 6 baris, lalu jumlah di bawahnya. Nah, sekarang baru sekarang kita masukkan angka observasi yang aliyahnya ya, observasi yang aliyahnya. Nah, dimasukkan. Terus yang SMA-nya juga itu masukkan. Jumlahnya ada 200. Yang estimasinya juga ya, yang aliyahnya masukkan angkanya. Yang SMA-nya juga, nah masukkan angkanya, baru dijumlahkan, jumlahnya 200. Baru observasi dikurang estimasi. Berarti 64 dikurang 53,90. Ya. Dan hasilnya adalah, nah ini 10,10 ya. Baru dijumlahkan, jumlahnya kita kosongi saja karena dia akan selalu 0 hasilnya ya. Kalau tidak percaya lihat ini. Sederhana gini ya, 10,10 ditambah minus 10,10 hasilnya akan 0 ya. Terus ini 9,81 dikurang minus 9,81 ditambah minus 9,81 hasilnya akan 0. Terus ini 0,29 ditambah minus 0,29 hasilnya akan 0 ya. Makanya di sini dikosongi saja. Terus yang paling jelasnya adalah 200 dikurang 200 sama dengan 0 ya gitu. Baru di sininya lagi, ini observasi dikurang estimasi dikuadratkan, berarti angka yang di sini ya dikuadratkan, berarti 10,10 dikali 10,10 baru dibagi dengan estimasinya 53,90 gitu ya cara menghitungnya. Nah, dan ini hasilnya baru dijumlahkan. Nah, jumlah di akhir inilah yang dinamakan dengan kaya kuadrat hitung, yaitu hasil hitungan rumus. Jadi dengan selesai ini tabel ketiga ini, maka kita sudah mendapatkan bagian B-nya, jawaban untuk bagian B-nya ya, hasil hitung rumus. Jadi dia bagian B-nya duluan ya, selesai di tabel ya. Sekarang kita lanjutkan bagian A-nya ya, membuat hipotesis. Sama seperti tadi, ada nihil dan ada alternatif. Nihilnya tidak terdapat perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi estimasi. Baru jelaskan tentang apa? Baru jelaskan ya, dari kategori sekolah mahasiswa dan prestasi belajar mereka pada dalam bidang studi ilmu tafsir. Baru yang alternatifnya, tinggal hilangkan kata tidaknya saja ya. Selesai. Tadi bagian B-nya sudah didapat angkanya ya. Berarti langsung kita ke bagian C-nya, membuat interpretasi atau kesimpulan akhir. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu kita bandingkan dengan hasil rumus tadi, kita bandingkan dengan tabel nilai kaya kuadrat. Dan ini tabelnya ya. Kita tentukan dulu DF-nya. Ini rumusnya DF B kurang 1 dikali K B kurang 1. Nah, sekarang B itu apa dan K itu apa ya? Gini, B itu baris dan K itu kolom. Nah, sekarang coba kita kembali dulu ya. Baris dan kolom, berarti dia berhubungan dengan tabel. Nah, kita lihat tabel. Nah, di sini ada 3 buah tabel. Kira-kira tabel yang mana yang kita lihat baris dan kolomnya? Ada tabel nilai K, ada estimasi, dan ada observasi ya. Ingat, jangan yang dilihat itu jangan yang kayak kuadrat ya. Dilihat itu antara dua saja, ada observasi atau estimasi, karena bentuk tabelnya sama persis ya. Angkanya saja yang beda. Ya, jadi kita lihat salah satunya saja, observasi atau estimasi. Sekarang kita lihat yang estimasi saja ya. Nah, nih. Lihat, terus yang mana yang baris dan yang mana yang kolom? Jangan sampai ketukar ya. Ingat, baris itu artinya ke bawah, kolom itu berarti ke samping. Ya, kolom itu ke samping, baris ke bawah. Berarti barisnya ada aliyah dan SMA barisnya ya, dan kolomnya ada utama, ulangan, tidak lulus. Berarti ada 3, barisnya 2, kolomnya 3 ya. Nah, sekarang kita maju kembali. Jadi sudah didapat barisnya 2, kolomnya 3. Kita rincikan. Nah, 1 kali 2, 2. Berarti DF-nya adalah yang nomor 2. Nah, kalau DF-nya adalah nomor 2, berarti jangan lagi melihat yang nomor yang lain ya. Jadi kita bandingkan. Pertama kita bandingkan dulu yang ke yang 5%. Wow, jelas ya. Menang yang hitungan rumus tadi. Berarti dia sudah bisa mengalahkan yang 5%. Sekarang kita coba bandingkan lagi ke yang 1%. Wah, ternyata dia bahkan bisa mengalahkan yang 1%. Nah, kalau dia sudah jelas bisa mengalahkan yang 1%,
Gak usah lagi ditulis di jawaban yang 5% langsung saja lebih besar dari yang 1% gitu ya, kesimpulannya langsung saja lebih besar dari 1%. Dan tentunya kalau lebih besar dari 1% yang diterima adalah H A yang diterima ya, H0-nya ditolak. Dan kalimat yang muncul adalah apabila lebih dari 1%, yang muncul adalah kalimat sangat signifikan. Jadi kesimpulannya, nah berarti terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi estimasi. Ini belum selesai, baru kita lanjutkan lagi. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada prestasi belajar dalam bidang studi ilmu tafsir antara para mahasiswa perguruan tinggi agama Islam yang berasal dari madrasah aliyah dan SMA. Ya, jadi kesimpulannya memang sesuai ya dengan yang diperkirakan, yaitu ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara yang lulusan madrasah aliyah dan lulusan SMA. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah perbedaannya itu SMA lebih hebat atau yang aliyah yang lebih hebat ya. Pokoknya beda saja ya. Nah, dan seperti yang sudah tadi ditulis dengan jelas dan lengkap ya, rinci. Jadi nanti ditulis DF sama dengan dalam kurung B dikurang 1 dalam kurung K dikurang 1 sama dengan dalam kurung 2 dikurang 1 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2 ya. Pada DF sama dengan 2, nilai P kuadrat tabel 5% sama dengan 5,991 dan P kuadrat tabel 1% 9,210. Karena K kuadrat hitung lebih besar dari K kuadrat tabel 1%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi estimasi. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada prestasi belajar dalam bidang studi ilmu tafsir antara para mahasiswa perguruan tinggi agama Islam yang berasal dari madrasah aliyah dan SMA. Nah, jadi selesailah pembahasan kita dengan kalimat tadi ya. Semoga bermanfaat. Kami dari komunitas Mijiwara di bawah Kementerian Penelitian dan Pengembangan Intelektual BEM Stay Darussalam Martapura memohon maaf kalau jika ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.